Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rizki rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Surat An-Nisa ayat 56. Na'udzubillahi min zalik. Semoga kita semua dijauhkan dari api neraka. Dan di kisah kali ini Rizki akan memaparkan malaikat penjaga neraka. Ya, malaikat Malik. Sebelum masuk ke kisahnya, mari kita bersama-sama berdoa dahulu ya sobat. Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Surat Az-Zukhruf menjadi firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menyimpan banyak pelajaran. Di surat inilah Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan keberadaan salah satu malaikat sebagai ciptaannya. Malaikat ini memiliki tugas yang telah ditetapkan Allah. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka yang menjadi tempat kembali hambanya, yang abadi pada ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Para penghuni neraka tidak bisa keluar dari tempat tersebut meski sangat tersiksa. Pintu neraka dijaga oleh salah seorang malaikat yang bernama Malik. Malaikat Malik adalah pemimpin para malaikat yang bertugas untuk menyiksa orang-orang kafir di neraka. Jadi, para malaikat yang Allah tugaskan tidak hanya malaikat Malik. Menurut sebagian ulama, Malik adalah satu di antara beberapa yang dikecualikan oleh Allah tidak mati pada saat seluruh makhluk mati. Saat malaikat Israfil meniup sangkakalanya, seluruh makhluk mati karena ketakutan, termasuk semuanya yang ada di langit dan bumi, kecuali makhluk-makhluk yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat Malik mempunyai malaikat-malaikat yang membantunya dalam menyiksa orang-orang kafir, dan para pemimpin dari malaikat pembantu itu disebut malaikat Zabaniyah. Ada beragam pendapat terkait jumlah malaikat Zabaniyah. Di dalam Al-Quran ada penjelasan malaikat Zabaniyah yang berjumlah 19. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mudathir ayat 26-30. Kelak aku akan memasukkannya ke dalam neraka sakar. Dan tahukah kamu apa neraka sakar itu? Ia sakar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan yang menghanguskan kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Pakar hadis Al-Baihaqi mengatakan di dalam kitab Al-Bats wa Al-Nusur, sebagian besar ahli tafsir menyatakan malaikat Zabaniyah jumlahnya 19, termasuk malaikat Malik. Sedangkan pendapat lain menyebut jumlah 19 itu belum termasuk malaikat Malik. Dalam sebuah hadis marfu, Rasulullah SAW pernah menceritakan perjalanan Mirajnya. Dia mengatakan, para malaikat menyambut kedatanganku ketika aku masuk ke langit pertama. Tidak ada satupun malaikat yang menyambutku kecuali dalam keadaan tersenyum dan wajahnya yang berseri-seri. Mereka mengatakan perkataan baik dan mendoakan baik untuk saya. Tetapi ada satu malaikat, dia tidak pernah tersenyum, dan aku sama sekali tidak melihat wajah serinya sebagaimana melihat wajah malaikat-malaikat sebelumnya. Aku bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, aku ingin tahu siapakah malaikat yang mengatakan hal baik itu, mendoakan aku itu. Tetapi dia tidak pernah tersenyum kepadaku, dan aku tidak pernah melihat wajahnya berseri-seri." Malaikat Jibril menjawab,
Wahai Muhammad, seandainya malaikat yang engkau temui yang tidak tersenyum itu, seandainya dia tersenyum kepada orang sebelum kamu, atau dia tersenyum kepada seseorang setelah kamu, pasti dia akan tersenyum kepadamu. Akan tetapi Allah menciptakan malaikat ini memang tidak pernah tersenyum. Dia adalah Malik, penjaga neraka. Malaikat Malik merupakan salah satu jenis malaikat yang memiliki tugas khusus sebagai penjaga neraka. Malaikat ini bertugas untuk menjaga agar para penghuni neraka tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain maupun diri mereka sendiri. Selain itu, malaikat Malik juga bertugas untuk mempertahankan keamanan dan ketertiban di dalam neraka. Tugas malaikat Malik: 1. Menjaga keamanan dan ketertiban di dalam neraka. Malaikat Malik bertugas untuk memastikan bahwa para penghuni neraka tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain maupun diri mereka sendiri. Sebagian penjaga neraka, malaikat Malik juga bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di dalam neraka. 2. Mengawasi para penghuni neraka. Malaikat Malik juga bertugas untuk mengawasi para penghuni neraka dan memastikan mereka mematuhi peraturan yang berlaku di dalam neraka. Malaikat itu juga bertugas untuk memberikan hukuman kepada para penghuni yang melanggar aturan atau melakukan tindakan yang merugikan orang lain maupun diri mereka sendiri. 3. Mengatur jalannya neraka. Malaikat Malik juga bertugas untuk mengatur jalannya neraka, termasuk memastikan bahwa para penghuni neraka menerima hukuman yang sesuai dengan dosa yang mereka lakukan. Malaikat ini juga bertanggung jawab atas pengelolaan neraka dan memastikan bahwa neraka tetap berjalan dengan baik. Kedudukan malaikat Malik dalam Islam. Malaikat Malik memiliki kedudukan yang sangat penting dalam agama Islam. Malaikat ini dianggap sebagai salah satu malaikat yang sangat berkuasa dan memiliki pengaruh besar dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga neraka. Kedudukan malaikat Malik juga tercatat dalam Al-Quran, surat Al-Infitar, ayat 29-31. Demi langit yang mempunyai seluruh aurat dan demi bumi yang mempunyai jalur-jalurnya, bahwa sesungguhnya yang memecah-mecah, menyebarkan amarah adalah Tuhanmu, Muhammad, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu dikembalikan, dan demi malaikat yang menjaga neraka. Hal ini menunjukkan bahwa malaikat Malik merupakan salah satu malaikat yang sangat dihormati dan dikagumi dalam agama Islam. Kedudukan malaikat Malik juga dianggap sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan ketertiban di alam semesta. Peran malaikat Malik dalam kehidupan manusia sangatlah penting. Meskipun tidak langsung terlihat oleh manusia, malaikat Malik bertugas untuk memastikan bahwa keadilan dan ketertiban tetap terjaga di dalam neraka. Dalam hal ini, malaikat Malik mengajarkan kepada manusia tentang pentingnya menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia, kita harus belajar dari tugas malaikat Malik untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus selalu memperhatikan peraturan dan menjaga ketertiban agar tidak merugikan orang lain maupun diri sendiri. Wallahu a'lam. Itulah sedikit pemaparan tentang malaikat Malik. Di kisah kali ini, Rizky akan membahas tentang malaikat Malik heran dengan penghuni neraka yang satu ini. Sobat Rizky rahimakumullah, orang yang berdosa tentu akan masuk neraka. Ya, hal itu sudah pasti kita ketahui. Dan di dunia ini,
ada dua jenis manusia yang berdosa, yakni manusia yang memang benar-benar berdosa, seperti kaum kafir. Ada pula yang berdosa tetapi sebenarnya ia beriman, yakni mengakui bahwa Allah itu Tuhannya. Lantas, seperti apa orang-orang berdosa ini digiring ke neraka? Manusia yang menjadi musuh Allah digiring ke neraka. Wajah mereka hitam pekat, matanya melotot, mulutnya dikunci. Tatkala mereka sampai di pintu neraka, mereka disambut oleh Zabaniyah dengan membawa belenggu dan rantai. Rantai itu diletakkan di mulut orang kafir, lalu dikeluarkan dari duburnya. Tangan kirinya dibelenggu ke lehernya, sedangkan tangan kanannya dimasukkan ke dalam dadanya. Lalu dicabut dari antara kedua bahunya. Mereka diikat dengan rantai yang digandengkan dengan setan dalam satu rantai. Selanjutnya, mereka diseret dengan wajahnya. Mereka terus dipukuli oleh malaikat dengan gada besi sejenis palu. Ketika orang kafir hendak keluar dari neraka, maka para malaikat mengembalikan mereka ke neraka. Lalu dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah siksaan neraka ini yang dulu pernah kamu dustakan." Fatimah radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak bertanya tentang umatmu?" Beliau menjawab, "Para malaikat itu menggiring umatku ke neraka dengan wajahnya tetap putih, tidak hitam. Maka mereka tidak melotot, mulut mereka tidak terkunci, mereka juga tidak digandengkan dengan setan. Rantai dan belenggunya tidak diletakkan di atas mereka." Fatimah lantas bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana para malaikat itu menuntun umat?" Beliau menjawab, "Adapun orang tua dan anak muda, maka keduanya dipegang dengan jenggotnya, sedangkan perempuan akan dipegang gulungan rambutnya dan ubun-ubunnya. Maka banyak orang yang beruban dari umatku yang dicabut ubannya, lalu dituntun ke neraka." Ia terus menjerit-jerit, "Aduh, masa mudaku, aduh kelemahanku." Banyak dari kalangan umatku yang ditarik jenggotnya, kemudian dituntun ke neraka. Mereka menjerit-jerit, "Aduh rasa maluku, aduh kerusakan tutupku." Sehingga umatku itu sampai di tempat malaikat Malik. Ketika malaikat Malik melihat mereka, ia bertanya kepada malaikat yang membawa umatku, "Siapa mereka? Aku belum pernah melihat orang celaka yang sangat mengherankan ini. Wajah mereka tidak hitam, sedangkan letak rantai dan belenggu di lehernya." Malaikat yang membawa menjawab, "Kami diperintahkan mendatangkan mereka dalam keadaan seperti ini." Malaikat Malik lalu bertanya kepada mereka, "Wahai orang yang celaka, siapa kalian?" Mereka menjawab, "Kami adalah umat Muhammad." Wallahu a'lam. Itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.